Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Van Avandi Manopo dan kembali juga bersama kita di Rokes, Rokan Podcast. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya itu tamu yang spesial karena nanti kita ingin mengulas sejarah-sejarah. Sejarah apa nanti kita ulas. Siapa tamunya? Itu adalah seorang bapak Yayasan Irsyadul Islamiyah. Nanti kita akan tanya-tanya seputar tentang Irsyadul, bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman. Nah, setahu saya Irsyadul ini juga uh, yayasan yang sudah cukup tua di Bagan Batu ini. Baik, langsung saja kita ke Bapak Zarkasi Pandapotan. Silakan Pak, perkenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Zarkasi Pandapotan. Saya selaku Ketua Yayasan Irsyadul Islamiyah. Tapi sebelum masuk ke ini nanti, sebelum kita masuk ke ini, gimana dulu? Kita apa dulu? Tuturnya macam mana ya? Abang, bapak, atau ah? Bapak lah. Tua kali. Tua kali. Jadi berapa ini? Kalau bisa jangan bapak-bapak lah. Jangan bapak-bapak. Jangan bapak-bapak, entah abang juga boleh. Abang. Apa-apa lah iya. Oke, nah, itu kalau bapak nanti terlalu apa kali ya kan? Terlalu apa pula jadinya kan? Bapak. Jadi kita sama Abang Zarkasi Wish. Itu dia kan lebih akrab deh. Lebih akrab. Sahdu dia. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi ini mulai dari mana? Ini sebelumnya ini kayaknya minumnya udah nggak ada ini nampaknya. Mana nih minumnya? Ada minumnya. Ini kita kok sediakan minuman. Oke lah, nanti kalau nanti apa boleh minum ya Pak ya? Boleh. Jadi kalau apa ini manggilnya cuma mana? Mas Pandi atau Bang Pandi atau cuma ini? Oh, samakan aja lah biar enak. Oke. Jadi ini dimulai dari mana nih? Mungkin bisa perkenalan dulu sebagai apa? Oh gitu ya. Jadi tadi sudah kita awali tadi bahwa nama saya tadi kan sudah disebutkan. Kemudian saya di sini sebagai apa namanya bintang tamu. Terima kasih juga ini. Baru perdana sudah dibuatkan podcast. Ini inisiatornya ini siapa nih Rokes ini? Pokoknya tim Rokes lah. Oh, tim Rokes. Tim Rokes ini. Ini tim luar biasa ini. Tim luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Mungkin baru apa namanya? Baru keluar ini Rokes ini Rokan Podcast. Betul. Jadi hanya seputar di Rokan aja nih ya. Seputar Rokan. Kalau bisa kita upgrade di luar Rokan boleh juga. Oke. Jadi untuk tidak memperpanjang lagi banyak mukadimah. Jadi Yayasan Irsyadul Islamiyah ini kalau kita lihat dari sejarah ini memang diinisiasikan atau inisiatornya adalah orang tua. Kebetulan di dalam struktur itu ada apa namanya di yayasan itu kan ada struktural itu kan. Struktur, dia ada pembina, ketua yayasan, sekretaris dan bendahara. Jadi sejarahnya ini Yayasan Irsyadul Islamiyah ini berdiri pada tahun 1989 di bulan Juni. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di bulan Juni tahun 1989. Yayasan Irsyadul Islamiyah itu sudah berdiri tingkatannya itu tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi Irsyadul Islamiyah itu sudah memiliki jenjang pendidikan itu 2, yaitu pendidikan di madrasah sanawiyah dan ibtidaiyah. Kemudian seiring jalannya waktu, Yayasan Irsyadul Islamiyah di tahun 1998 ya 1998 itu maka dibukalah jenjang pendidikan yang ketiga yaitu madrasah aliyahnya. Madrasah aliyah. Jadi sepanjang jalannya 89, 90 sampai 97 itu masih 2 jenjang pendidikan. 2 jenjang pendidikan. Dua jenjang pendidikan. Dengan rentang waktu yang cukup panjang. Ya, berapa tahun itu ya? 89 karena 89 dibangun, karena itu waktu itu masih lama lah. Kebetulan kami itu dulu kan domisilinya kan tidak di Riau ini kan. Jadi dulu memang domisilinya di Sumatera Utara. Nah, jadi mungkin orang tua itu buat apa namanya yayasan itu ke Riau. Ya. Nah, jadi
kita berarti rentang waktu 89, 90 sampai 97. 98 itu dibukalah jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Kemudian di tahun 1998 sampai ke 2000 maka dibukalah dengan inisiator juga oleh orang tua, dulu namanya Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, karena satu-satunya perguruan tinggi yang ada di dulu kan belum ini nih, belum pecah, masih Kecamatan Kubu. Masih Kecamatan Kubu. Masih Kecamatan Kubu. Kita ini yang Bagan Batu ini? Kalau Bagan Batu ini sudah, kalau dari sejarahnya sih sebenarnya kalau saya baca itu Bagan Senamba itu udah lama. Oh, sudah lama. Sudah lama. Jadi Provinsi Riau kan punya kabupaten, dulu namanya kabupatennya Kabupaten Bengkalis. Padahal Bengkalis jauh nih sekarang. Iya. Sebelum pecah. Sebelum pecah. Jadi maka di tahun 2000 dibukalah jenjang pendidikan yang tinggi yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan. Nah, Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan ini memiliki masih jenjang jenjang pendidikan itu masih satu. Yaitu pendidikan agama Islam. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam itu jadi jurusannya pendidikan agama Islam masih yang tertua lah gitulah ya. Oh, awal dibukanya Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan, satu jurusan saja. Satu jurusan saja. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Itu jurusan tertua. Jurusan tertua. Anak keduanya? Anak keduanya kalau tahun saya lupa. Anak keduanya itu setelah pendidikan agama Islam maka dibuka jurusan yang baru yaitu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI. Oh, PGMI udah tua juga berarti. Oh ya, jadi istilahnya kalau dirunutkan pendidikan agama Islam kemudian mungkin ada rentang waktu, teman saya lupa itu loh waktunya tahun berapa. Jadi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian kita buka lagi jurusan pendidikan Islam anak usia dini. PIAUD. Nah, jadi waktu itu masih ada 3 jurusan. Dan yang terakhir kita bukalah jurusan ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang keempat. Makanya ya ekonomi Islam ini dikatakan itu memang jurusan yang termudah. Pelajaran yang sulit tapi dia yang paling mudah hadir. Jadi alhamdulillah pada tahun 2023 kita telah beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan menjadi Institut Agama Islam Rokan. Alhamdulillah. Jadi di tahun 2023 tepatnya tanggal 12 Desember tahun 2023 itu alih status dan ditandatangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung dari pusat. Nah, jadi sekarang sudah tidak lagi jurusan tapi sudah fakultas. Fakultas kita sekarang sudah 2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu tadi jurusannya PAI, PGMI, PIAUD dan 3 ya? 3. Kemudian nanti ada fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusannya apa? Jurusannya Ekonomi Syariah. Berarti dengan 4 jurusan yang ada sekarang ini progres ke depan untuk menambah jurusan-jurusan atau Insya Allah pasti berlanjut. Insya Allah karena dalam aturan ini kan Juknis bahwasanya kita sudah memiliki kualifikasi dalam untuk pengajar tenaga edukatifnya, dosen lah dibilang kan, karena dosen ini sekarang kan harus memiliki kualifikasi strata 3. Harus ada doktor. Jadi alhamdulillah kita sudah memiliki 3 dokter sudah selesai ya, 3 dokter yang sudah selesai. 4 dokter. Ya, 4 dokter. Nanti insya Allah mungkin tahun ini diperkirakan mungkin ada 3 juga. Ada 3 dosen untuk menyelesaikan program doktoralnya. Itu yang dokter
empat yang sudah ada dan dokter yang 3 akan mendatang, itu memang asli orang-orang sini atau pendatang atau gimana? Ya, dari 4 dokter itu yang ada 2 yang alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan. Oh, alumni langsung. Alumni langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti harus diapresiasi. Sepengetahuan saya kan gini, Bang, terkait dengan orang-orang dokter ini kan orang-orang yang eksklusif. Jarang kayaknya di daerah itu ada seorang dokter. Ada sih satu-satu lah Iya, gitu. iya, iya. Nah, alhamdulillah ternyata di dunia pendidikan ini sedang melakukan estafet. Akan bertambah lagi tahun ini 3 orang lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti transformasinya begitu signifikan gitu. Ya. Jadi dari perubahan tahun 89. Tahun 89. Dan saya lagi di mana itu ya? Belum lahir. Belum lahir. Mungkin orang tua entah udah ketemu entah belum kayaknya. Iya. Perubahan-perubahan yang telah terjadi sepanjang masa itu kan pasti banyak hal-hal yang terjadi gitu kan. Jadi perubahan-perubahan yang paling berkesan untuk menyaksikan masa transformasinya itu sampai ke sekarang itu hal-hal apa yang paling berkesan? Jadi skupnya mungkin kita skupnya dari yayasan dulu lah ya. Boleh. Jadi kan ini kan kalau dikatakan kita sekarang ini kan kalau IAIR ini kan adanya kan karena yayasan. Oke. Jadi dulu kalau sepengetahuan saya itu tahun 1989 itu memang kami itu sama orang tua itu berulang dari Labuhan Batu Selatan ya. Kalau dulu kan belum Labuhan Batu Selatan itu tahun 89. Masih Labuhan Batu aja. Masih Labuhan Batu. Jadi saya dibawa dari kampung karena orang tua dulu kan berulang dulu. Jadi berulang Sabtu Minggu dibawalah saya ke Bagan Batu, Sabtu berangkat, Minggu pulang. Jadi saya lihat dengan apa namanya? Mungkin dengan keadaan yang dulu masih seadanya aja lah dulu ya kan. Masih seadanya. Ketika sudah seiring jalan waktu tahun 94 mungkin di tahun 94 ya kami pindah lah mungkin berangkat dari maksudnya perpindahan apa lah namanya? Apa dia bilang? Pindah rumah. Pindah rumah seluruhnya ke Bagan Batu tahun 93 atau 94 gitulah. Jadi itu masih mungkin kalau dikatakan signifikan belum. Masih dikatakan ya dibilang masih pendidikan itu untuk dari sarana dan prasarananya masih kurang lah dibilang kan. Jadi ya itulah dulu yang mungkin yang bisa kita untuk apa namanya orang tua itu bagaimana menghidupkan pendidikan itu khususnya di Bagan Batu. Karena Yayasan Irsyadul Islamiyah ini termasuk yang tertua juga Bang Pandi. Tertua setelah kalau untuk yayasan ya. Tapi kalau yang untuk yang yayasan yang di skupnya yang badan wakaf mungkin kalau saya sebutkan itu ada Yayasan An-Nur itu. An-Nur yang di Sungai Buaya. Itulah yang dulu yang masih diingat An-Nur dengan Irsyadul. Itu bisa dikatakan seletingan lah tuh. Bisa dikatakan. Itu yang tertua. Iya. Selain dari itu, kemudian baru muncul PPM Al-Majidiyah kalau nggak salah. Al-Majidiyah. Tapi dulu Al-Majidiyah itu masih di Basira di Boltrem. Oh, belum di sini. Belum. Jadi saya nggak, kalau tahunnya saya tidak ingat lah kapan itu pindahnya ke Bagan Batu ya. Kemudian muncullah Usmania, muncullah Al-Hikmah dan lain sebagainya. Berarti Irsyadul ini cukup tua dibandingkan yayasan-yayasan yang ada di Bagan. Iya, sepengetahuan saya seperti itu. Jadi karena pun Irsyadul Islamiyah ini yayasan cukup tua, itu kan pasti kebetulan abang juga sama orang tua yang melakukan progres. Itu kan hal-hal yang dijaga, hal-hal komitmen, hal-hal yang
perjuangan kita tertuang di sana itu kan yang paling terasa di bagian mananya? Itu kan waktu nggak bentar. Iya, emang nggak betah. Apakah kita ini lebih ke resep kayaknya sih, lebih ke tips bagi orang yang mungkin lagi membidani suatu hal, ingin mengkonsentrasikan suatu hal untuk mencapai tujuannya. Saya cuma dari bilang ya, kalau dibilang itu untuk menjalani aja lah dulu ya kan. Ah, ah. Nah, menjalani. Kalau tadi cuma tadi apanya? Lebih ke resep, lebih dari selama perjalanan yang ada itu, Mm-mm. hal-hal apa sih yang dikomitmen, hal-hal apa yang dijaga, Oh, sehingga perubahan sampai pada hari ini itu perubahan sangat besar. ya itu tadi memang orang tua ini kan memang kalau untuk fokus ke pendidikan sangat luar biasa kan. Oh, Ah, rasa peduli. peduli. Mm-mm. Makanya kami ya kalau dikaitkan dengan kami ini, istilahnya kalau dibilang sama anak-anak ini, Mm-mm. memang kalau untuk pendidikan luar biasa. Mm. Artinya bagaimana caranya anak-anak ini harus untuk meningkatkan pendidikan itu harus lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, jadi bagaimana karena mungkin apa namanya kalau dikatakan eh, cita-cita orang tua itu kan mungkin kalau mungkin dijelaskan ke belakang Mm. karena kan memang ini orang tua ini kan kalau dari cara apa dari apa namanya biografi lah dibilang ya. Biografi. Ah, ah, ah. Kehidupan dia yang Mm. dulu itu memang pendidikan dia itu memang kurang. Mm. Jadi bagaimana caranya dia untuk membangkitkan pendidikan, kemudian untuk ke anak-anaknya lah gitu ya. Mm. Apa lah istilahnya dibilang. Ya kurang lebih melanjutkan estafet, mungkin evaluasi yang masih kurang di dalam diri Nah, bisa itu dia. disalurkan ke Bisa juga anak. emang Pandi ya kan. Pasti bisa jadi ya. Jadi kita dapatkan sebuah apa ya, slogan bahwasanya sering sih sebenarnya saya dengar ataupun saya lagi scroll TikTok atau Instagram. Biarlah ayah yang seperti ini, nak. Yang penting kamu itu maju. Kurang lebih seperti itu. Apalagi itu dari latar belakangnya orang-orang tuanya petani. Itu banyak yang seperti itu. Tapi luar biasa, orang tua abang itu peduli dengan pendidikan. Karena kita lihat sekarang juga tidak sedikit juga orang yang acuh dengan pendidikan. Dan mereka masih acuh di pendidikannya saja. Sementara kita sudah berkecimpung di dalamnya untuk melakukan upgrade dan yang terus update. Melakukan perjuangan yang tidak stagnan, tapi terus berkembang. Nah, itu bagi saya sangat luar biasa ya kawan-kawannya. Nah, jadi tadi awalnya dari Sumatera, rupanya sampai di Riau, buka yayasan di Riau. Ya. Pasti kan ada hal-hal yang bikin kaget menurut saya gitu bang, bikin kaget dari segi kulturnya. Mungkin kalau di Sumatera Utara kita dari segi ngajarnya atau dari segi pengurusan yayasannya itu begini. Kalau di Riau bagaimana itu kira-kira? Di tanah Melayu ini. Ya, sebenarnya nggak ada istilahnya apa namanya spesifik itu ya. Maksudnya kalau di Riau ini kalau pendidikan itu kalau dibandingkan Sumatera Utara kan memang lebih ketat gitu ya kan. Kalau kalau di Riau ini yang kalau sepanjang yang kita jalan itu ya sesuai dengan air mengalir aja lah. Air mengalir saja. Air mengalir aja. Cuman tidak ada perbedaan. Cuman kan kita juga harus kalau masalah di dalam pendidikan itu kan harus kita sesuaikan lah dengan kurikulum yang ada. Oh. Nah, jadi mungkin ya itulah yang mungkin perbedaan mungkin kalau dibilang perbedaan ya berbeda lah dibilang kalau dari Sumut dengan Riau. Tapi kalau pendidikan di Riau ini dibilang gampang tidak gampang tapi susah pun tidak susah. Sesuai dengan alur mengalir aja lah. Oke. Jadi Irsadul Islamiyah mulai dari SD-nya lah gampang ya. SD Ya. sampai kepada perguruan tingginya itu siswa mahasiswanya pasang surut juga nggak? Oh ya, kalau dulu itu memang di tahun-tahun 90-an itu memang luar biasa. Karena memang pendidikan itu memang belum ada. Belum ada ya. Ya kan, ya karena mungkin kalau secara grafis itu memang biasa lah kalau naik turun itu biasa. Ya kan? Jadi memang apalagi sekarang ini kalau untuk di Rokan Hilir khususnya di Bagan Senubah ini kan sudah banyak pendidikan. Iya. Nah, jadi
Ya biasalah kalau kita yang namanya dulu di atas, sekarang ya nggak di bawah kali, nggak di atas kali, ya tengah-tengah, Tengah-tengah. tengah aja kan gitu. Kalau mahasiswanya itu alhamdulillah sekarang ini kalau kita aktifnya itu hampir 1.000 nih Pak Pandi, 1.000. hampir 1.000. Tapi kalau alumni di pendidikan agama Islam itu kalau ditotalkan itu 1.200 lebih lah. 1.200. Ya, Itu dari awal. dari awal, dari tahun 2000, karena 2000 kita buka, 2004 kan alumni pertama. 2004-nya ya. Iya, Ya. 4 tahun. Kemudian sampailah 2023 kemarin. 20. Itu total 1.000. 1.000 lebih, 1.000 lebih. 1.200 lebih lah. Nah, itu kira-kira kalau boleh dikit dikupas. Eh, lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yayasan ini yang ribuan itu tadi, Mm-mm. ada nggak dari salah satu yang bisa mengharumkan nama yayasan itu sendiri ataupun mengharumkan nama daerah? Hmm, Selain yang dokter tadi lah. Kok dokter tadi sudah diucapkan di awal kan? kalau 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 di situ sih sebenarnya hampir semuanya. Oh, hampir semua. Hampir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang kita ini memang solid lah sebenarnya kan untuk tim-tim ini ya kan. Artinya ya kawan-kawan untuk bapak-bapak dosen ini pun sangat antusias sekali bagaimana cara pendidikan khususnya di strata satu ini harus harus menjaga lah dibilang kan, menjaga menjaga apalah namanya, menjaga bagaimana bagaimana mahasiswa itu bisa 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 naik lagi. Naik gitu. Ah, Habis kuliah ini, habis wisuda, tahu mau kemana. tahu mau kemana Bahkan diberikan aksesnya. diberi. Luar biasa sekali. Berarti nggak dibiarkan apa? Ya, Anda habis tamat, habis wisuda, ya udah terserah nggak gitu juga. Oh, enggak juga lah. Direkomendasikan. Rekomendasi. Luar biasa ya. Kayaknya kawan-kawan harus bukan hanya sekedar mencoba juga harus masuk kayak. Harus masuk kayak. Jadi Pak Pandi sekarang udah masih kuliah atau gimana? Ya alhamdulillah sekarang masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah menjalani pendidikan, hiruk-pikuknya dunia pendidikan, Iya, masih iya. proses. Yang minta doa juga sama abang juga, sama kawan-kawan juga. Iya, Cepat iya. selesai. Semester berapa sekarang? Semester 4. Semester Nggak sesuai sama wajah memang. Iya, iya, iya. Ya rata-rata teman-teman itu ya kelahiran 2003 2004 di kelas. Merasa paling tua sebenarnya di sana. Mutu lah ya. Muka Iya. tua. Muka tua betul. Disingkat dia mutu, muka tua dia. Tapi nggak masalah. Saya tipikal orang yang open minded. Saya tipikal orang yang nggak masalah walaupun dia lebih muda Iya, iya. ataupun saya yang masih ketuaan belajar. Bagi saya belajar itu hal yang penting. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, teruslah belajar. Iya. Itu. Nah, sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Rokan. Apa ini? Rokes, Rokan Podcast. Oh, kira-kira ada nggak bisa nanti kita panggil ini dosen-dosen ini? Oh, bisa lah. Bisa ya? Bisa. Nanti kita buatkan list ini untuk dosen-dosen IAI Rokan. Ya. Jadi tidak hanya di dosen, tapi bisa kan di jenjang pendidikan dari mulai MI, MTS, MA juga bisa kita undang. Dari yayasan MI-nya nanti bisa kita undang juga. Iya. Aliannya juga bisa kita undang. Semua nanti kita undang lah. Kita Iya. ajak ngobrol di sini. Jangan semua, nggak muat Oh, nanti. nggak muat. Satu persatu kita Ya, list satu. nanti. Cuma nggak muat nanti mau di mana ya kan? Iya. Berarti dari semua perubahan yang terjadi sampai kepada saat ini, kalau abang sendiri saya memang mau fokus ke permasalahan. Kenapa? Yang pertama, orang ketika berekspektasi konsekuensi ada dua. Ada hal yang dituju itu sebuah kenikmatan, itu wajar. Dan ada yang kedua, sebuah kegagalan ataupun kekecewaan, tapi banyak orang nggak terima dengan kekecewaan. Mungkin dari semua proses, ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, atau gendala-gendala, permasalahan-permasalahan. Dari permasalahan yang ada, itu abang menanggapinya bagaimana? Masalah apa nih? Ya selama proses itu kan pasti nggak mulus saja. Pribadi atau untuk Untuk lingkup yayasan, mengatasinya ya? menyikapinya gimana sih gitu? Menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ya? Iya, mau selama perjalanan yang ada.
pribadi lah jadinya dia. Oh, lebih ke pribadi jatuhnya ya. Kalau mau diungkapkan. Kalau privacy ya nggak usah. Gitu. Kita jaga kode etik juga kawan-kawan ya. Yang lain lah. Oh, yang lain aja. Benar Oke, itu. kita yang lain aja kalau kayak gitu. Itu mungkin terlalu berat versi Bang Jarkasi dia. Terlalu berat. Oke lah. Kalau untuk masuk Mm. itu persyaratannya sama aja. Ah, Semua dari semua jenjang sama. sama aja. Sama. Apa yang bisa diunggulkan? Maksudnya unggulan apa nih? Apa yang bisa diunggulkan kalau kita masuk misalnya ke dari yayasan MI-nya ataupun dari perguruan tingginya? Oh ya, kalau kita masuk di yayasan itu, di jenjang pendidikan itu, yang pertama kan tentu kalau namanya yayasan Islamiyah madrasah itu kan berarti kan identik dengan keagamaan. Keagamaan. Jadi tentu kalau kurikulumnya itu kan memang dia kan 50-50 ya. Kementerian Agama dengan pendidikan, dinas pendidikan lah kalau kita kenal sekarang. Keunggulan kita yang di sini itu ya pertama mungkin ya adanya mungkin apa namanya belajar pidato bahasa Arab, Oh, kemudian sholat berjamaah zuhur, hmm. ada pidatonya juga. Hmm. Nah, artinya apa? Karena kita membangkitkan supaya anak-anak itu nanti ketika mereka itu keluar, artinya udah tamat dari sini, jadi tidak canggung lagi untuk apa namanya, istilahnya untuk di hadapan umum itu tidak canggung lagi. Terjun ke masyarakat. Iya. Nah, karena kan identik jangan sampai nanti sekolah yang di agama itu hanya tahunya doa aja ya kan. Nah, jadi kalau bisa itu anak-anak itu supaya pandai itu berceramah. Jadi khutbah Jumat itu tidak lagi kaku gitu kan. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa walaupun memang di awal-awal itu ya biasalah kan gitu. Namanya muhadoro, kalau bahasa di pondok itu muhadoro namanya kan. Untuk public speaking ya. Nah, jadi itulah kita latih. Jadi zuhur sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat zuhur nanti ada kultum atau kulibas lah, kuliah 7 menit atau 15 menit. Itu bergantian. Dan itu terus continue berjalan. Jalan. Itu di jenjang jenjangnya di jenjang MTS, untuk sementara untuk di MTS. Memang porsi MTS itu. Porsi MTS. Kalau untuk di perguruan tingginya? Kalau perguruan tingginya unggulannya kalau dilihat dari jurusannya kan, kalau dia pendidikan agama Islam kan keluarannya itu jadi guru. Jadi guru ya kan. Ya mudah aja nih sebenarnya kan. Nah, kalau di PGMI juga khususnya memang orientasinya ke madrasah. Iya. Nah, begitu dengan fakultas ekonomi yang berbasis Islam itu ya yang berbasiskan syariah. Nah, mungkin itulah keunggulannya. Nah, berarti bisa diandalkan juga, kalau bisa diharapkan, kalau kita masuk ke sana. Saya belum punya anak tuh, mau masukkan ke Irsadul. Gitu ya. Iya. Nikahnya belum dia. Nikah pun belum ya? Belum. Iya. Nanti insya Allah kalau saya punya anak, saya masukkan ke Irsadul aja. Tapi memang ada itu badan eksekutif mahasiswa itu ada, memang luar biasa itu, memang luar biasa itu, di sedikit agak apa namanya sedikit untuk memajukan untuk pola pikir mahasiswa itu memang sudah mulai dia ini di badan eksekutif BEM. Iya, perguruan tinggi IAIR. Iya, itu ada itu yang apa yang dari Sulawesi, Manopo gitu. Oh iya, itu saya Pak. Iya. Itu saya. Oh, saya. Itu bongkar jadinya kan. Ya insya Allah itu adalah amanah yang berat, itu nggak gampang, itu berkat teman-teman juga. Tak lain tak bukan, mungkin nggak beda jauh sebagaimana Abang Jarkasi dan orang tua juga akan peduli dengan pendidikan, peduli dengan sosial. Makanya kita harus mempersiapkan diri agar bisa fighting, terjun ke masyarakat, dan tidak bukan hanya berada di ranah itu saja. Semua itu karena kepedulian, bangkit atas keresahan. Gak mungkin peduli itu hadir karena tidak ada keresahan. Mungkin ada nggak kira-kira
pesan-pesan yang mau disampaikan ya kepada siapapun atau ke saya pribadi. Apalah pesan yang Mungkin lebih ini aja Bang. Pesan-pesan mungkin kepada orang yang sedang berproses lah, apapun proses. ya yang namanya proses, apapun prosesnya itu ya harus kita jalani karena hidup ini kan berproses. Mm-mm. Ya pada intinya kalau namanya berproses itu kan tentunya ada masalah juga kan. Mm-mm, pasti. Nah, itu bagaimana kita menyikapi masalah itu ya tergantung dari kita sendiri. Mm-mm. Ya artinya bisa kita apa namanya bisa kita sharing sama kawan-kawan Mm. kawan-kawan lah gitu kan. Nah, namanya berproses itu ya tidak tidaklah kita harus kita instan gitu kan, maksudnya begitu kita lahir langsung kita jadi apa itu enggak lah. Betul. Ya hidup ini gitu lahir ya merangkak dulu lah, Mm. bicara dulu apa namanya belajar berbicara, belajar merangkak, belajar ya kan. Mm-mm. Jadi kan semua itu berproses. Nah begitu juga dengan ya kehidupan ini ya harus berproses. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk menyelesaikan masalah itu ya cari sendiri lah masalah itu. Di Mm. mana masalahnya cari sendiri Dalam solusi. artian berarti nggak dihindari. Nggak dicari, dijalani bukan berarti dihindari ya. Iya. Ya di apa namanya? Kita hadapi. Dihadapi. Dihadapi. Lelaki sejati ini. Jadi siap fighting. Fightingnya itu bukan terhadap yang lain, tapi fighting terhadap problematika individual. Itu keren itu. Jadi malam ini kita dapat suatu pencerahan khususnya untuk personal kita masing-masing bahwasanya ketika kita masih hidup itu tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan dan manusia itu sifatnya berproses. Di dalam sebuah proses itu hadapi, jangan dihindari. Asik. 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 Saya senang sebenarnya ngobrol panjang dengan fleksibel ini, tapi karena memang keterbatasan waktu, mengejarkan deadline lagi, kerjaan yang lain, mungkin kita akhiri saja dulu sampai di sini. Cepat kali ya. Iya, karena walaupun masih baru, tapi banyak yang mau berbincang juga. Iya. Ya, alhamdulillah baru udah masih banyak yang mau berbincang. Ya kita minta doa juga sama Menjar Kasih, semoga ini berkembang Rokes ini. Ya, insya Allah. Dan sekali lagi sama teman-teman kita kasih tahu bahwasanya Rokes ini berbincang pembahasannya itu seputar rokan dan bisa up ke hal di luar rokan juga. Apa pembahasannya? Apa saja, Bang? Bisa membahas politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kultur, budaya, peradaban, semua kita bahas di sini. Apapun. Makanya tadi karena dari dosen-dosen misalnya dari dunia pendidikan boleh dihadirkan di sini. Kita bahas problematika pendidikan. Nanti bisalah kontek-kontekan. Iya, jadi kalau ada problem berarti ada solusi lah ya kan? Pasti. Pasti Kita kasih solusi nanti dengan beberapa pandangan untuk menjadikan teman-teman itu banyak referensi gitu. Jadi kita akhiri, nanti saya undang lagi. Baik, terima kasih untuk Banjar Kasih atas waktunya. Ingat tadi semua berproses, semua harus dihadapi, jangan dihindari. Karena manusia itu adalah manusia makhluk yang berproses. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Terus saksikan Rokan Podcast yang insya Allah kita akan terus update dan kita terus akan menghadirkan video-video yang bisa memberikan edukasi terhadap teman-teman semua. Saya Van Avandi Manopo, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.